Halo sahabat, kembali lagi bersama saya di Alfat Films. Dan kali ini saya akan membahas tentang film Lost Man Bubroto. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Lost Man Bubroto adalah film drama Indonesia 2021 yang diadaptasi dari serial TVRI berjudul Lost Man. Film ini diproduksi oleh Paragon Pictures, Indie-Source Entertainment, 4Color Films, dan IndieWorks. Film ini sendiri disutradarai oleh Iva Isfansyah dan Edi Cahyono, serta diproduseri oleh Andi Budiman. Kalian mungkin tahu Iva Isfansyah melalui beberapa film kayak Garuda di Dadaku, Pendekar Tongkat Emas, dan Koki-Koki Cilik. Kemudian kalian mungkin tahu Edi Cahyono dari film pendek kayak Di Antara Masa Lalu dan Masa Sekarang, Jalan Sepanjang Kenyangan, Cewek Saweran, dan film City. Oke, ingin tahu cerita tentang film Lost Man Bubroto? Dilansir dari CNN Indonesia, film Lost Man Bubroto menceritakan drama keluarga yang berpusat pada keseharian Bubroto dan Pak Broto. Mereka memiliki sebuah Lost Man yang sering dikunjungi wisatawan. Pak Broto dan istrinya dikenal ramah kepada semua orang. Keramahan itu yang membuat mereka dekat dengan tamu-tamu Lost Man-nya. Dalam mengelola Lost Man tersebut, mereka dibantu ketiga anaknya dengan tanggung jawab masing-masing. Mbak Pur, anak pertama Pak Broto, ini bertanggung jawab di dapur. Sementara itu, anak keduanya bernama Jeng Sri memiliki hobi menyanyi dan bersuara merdu. Jeng Sri ini sering tampil bersama Kirana dalam sebuah grup vokal bernama Mata Hati. Kemudian ada juga Tarjo yang masih berkuliah juga ikut mengurus Lost Man keluarganya. Konflik dalam Lost Man Bubroto mulai hadir ketika Jeng Sri didekati seorang seniman lepas bernama Jarot. Dilansir dari Wikipedia, Andi Budiman selaku produser eksekutif mengatakan film ini akan membuat penontonnya bernostalgia karena ia sendiri besar dengan serial ini. Ketika menonton ulang episode lama yang syarat pesan dan punya dampak, ia ingin menunjukkan kekuatan wanita Indonesia dan kehangatan keluarga Indonesia. Film ini menampilkan konflik keluarga di masa sekarang dengan peran wanita yang kuat dan dilema yang dihadapinya. Menurut Iva sebagai sutradara, karakter-karakter dalam film ini diadaptasi dengan penyesuaian untuk bisa relate dengan kehidupan sekarang. Harapannya, penonton bahkan yang belum pernah menonton serialnya bisa menemukan dan mampu menerima value penting di film ini, terutama tentang kesederhanaan. Jadi dalam film ini bakal meng-highlight peran wanita, bagaimana menjadi wanita, mungkin bakal ngebahas soal persepsi, masalah patriarki, stigma yang rekat dengan kaum hawa, dan beberapa hal lain juga seperti sosial, kesederhanaan, dan juga isu-isu yang lagi sering menjadi masalah di tahun-tahun ini. Di versi series, Bubroto juga harus berhadapan dengan masalah yang dihadapi oleh anak-anaknya. Ini yang versi TVRI. Tarjo yang bingung dengan masa depan pasca lulus sarjana, Pur yang biasa dipanggil Mbak Pur yang belum juga punya pasangan hidup, padahal dia merupakan anak sulung dalam keluarga, susah banget tuh, serta Jeng Sri yang bermasalah dengan kehidupan keluarganya dan pada akhirnya bercerai dari suaminya Mas Jarot. That's a spoiler, tapi kayaknya juga bisa aja sih versi filmnya dia bercerai, tapi nggak tahu juga sih. Ini kan versi film ya, bisa jadi beda karena kalau di sini di versi seriesnya dia ternyata sudah bersuami istri dengan Mas Jarot, sedangkan di versi filmnya dia masih didekati oleh Mas Jarot gitu. Apapun bisa terjadi karena ini bukan remake, karena ceritanya juga beda gitu. Tetapi mungkin di versi filmnya bakalan mengangkat masalah-masalah lain yang juga relate dan fresh untuk 2021. Tetapi walaupun begitu, masalah yang dihadapi Tarjo sebagai fresh graduate yang bingung mau ngapain dan Mbak Pur yang jadi putri sulung tetapi belum dipersunting oleh laki-laki masih sebenarnya fresh di tahun 2021. Mari kita lihat nanti bagaimana ceritanya. Mungkin saat trailernya dirilis kita bakalan dapat info yang lebih banyak. Oh ya, saya belum membahas tentang para pemeran-pemeran di serial ini, di film ini maksud saya. Ada beberapa aktor-aktor senior seperti Matias Mucus sebagai Pak Broto, Maudy Kusnadi sebagai Bu Broto, ada penyanyi cantik Mayudi Ayunda sebagai Jeng Sri, Putri Marino sebagai Mbak Pur, Baskara Mahendra sebagai Mas Tarjo, Danila Riyadi sebagai Kirana, Martino Lio sebagai Jarot, Erik Estrada sebagai Atmo, Teuku Rizky sebagai Rafael, ada Teuku Rizky, Kill the DJ sebagai Ian, Mbak Tun sebagai staff Lost Man, Kinanti Sekar sebagai staff Lost Man, Resti Perditaning Tias sebagai staff Lost Man, Kenneth Andari sebagai Bu Angga, Tommy Barakbah sebagai Yudis, Landung Simatupang sebagai Pak Herman, Darius Sinatria sebagai Mas Anton, dan terakhir ada Karina Swandi sebagai Tanti William. Andi mengatakan pemain-pemain sudah diincar sejak lama berkat ke kapasitasnya masing-masing.
Kemudian di sisi soundtrack, film Lost Man Bubroto akan diisi oleh kolaborasi Maudy Ayunda dan Danila Riyadi. Proses pembuatan lagu tersebut dilakukan secara virtual dikarenakan Maudy masih harus menjalankan studinya di Amerika. Dikarenakan waktu yang sangat sempit, saat Maudy kembali ke Indonesia, mereka langsung melakukan perekaman. Danila mengatakan musik yang diciptakan relate dengan tahun 2020 tanpa menghilangkan instrumental dan tidak dipaksakan ke Jogja-Jogjaan. Selain Danila dan Maudy, Mika Angelo dikabarkan juga terlibat dalam pembuatan musik untuk soundtrack film Lost Man Bubroto ini. Walaupun serial ini diadaptasi dari series TVRI, ini bukanlah serial remake, melainkan akan menghadirkan cerita baru yang fresh dan relate dengan masa kini. Dan hal itu sudah sedikit diperlihatkan melalui teasernya. Dan kali ini saya akan mencoba membahas scene-scene penting di teaser film Lost Man Bubroto. Dari scene-scene awal, film ini kental dengan nuansa daerah di Indonesia, apalagi setting tempat Lost Man ini ada di Jogja. Ada banyak sekali hal-hal yang kedaerahan, kental banget tentang hal-hal adat di sini. Pakaian para wanitanya menggunakan kebaya, terlihat juga aksara Jawa pada papan nama Lost Man, dan terlihat pula ada delman yang seperti masuk ke dalam daerah Lost Man Bubroto. Salah satu hal yang paling disukai oleh para penonton Lost Man, selain karena Lost Man Bubroto yang memang bagus, terasa kayak di rumah nenek pas pulang kampung, ditambah para pegawainya memang ramah dan sopan santun, adalah kemahiran Pak Broto dalam memainkan ukulele dan bernyanyi keroncong. Dan dalam teaser, Pak Broto juga terlihat memainkan ukulele, dan di samping kanan dan kirinya terlihat ada dua penyanyi yang kayaknya memainkan musik keroncong seperti yang ada di versi serialnya. Terlihat juga karakter-karakter inti dalam serial ini seperti Matius Mucus sebagai Pak Broto, Maudy Kusnadi sebagai Bu Broto, Putri Marino sebagai Mbak Pur, ada juga penyanyi cantik Mayudi Ayunda sebagai Jengsri, Baskara Mahendra sebagai Tarjo, Danila Riyadi sebagai Kirana, dan terakhir Martino Ilio sebagai Jarot. Di scene berikutnya terlihat Jengsri yang tidak menggunakan kebaya lagi dan berpelukan dengan Bu Broto. Sepertinya dia akan pergi untuk kuliah mungkin, atau pergi bersama pasangannya. Karena dalam film Jengsri sedang didekati oleh Jarot, sedangkan di versi seriesnya juga Jengsri dan juga Jarot sebenarnya sudah menikah walaupun akhirnya mereka berpisah. Atau mungkin Jengsri mencoba menggapai mimpinya sebagai seorang penyanyi bersama Kirana. Belum diketahui pasti sih, tetapi yang pasti Lost Man Bubroto bakalan tayang pada 18 November 2021 di bioskop. Baiklah, itu saja untuk kali ini. Follow IG saya di Alfat Films, like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman dan grup kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Cut the beat.